Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amelia Burhan gitu ya. Kali ini Bu Amel akan membahas mengenai benzena dan turunannya gitu ya. Nah, slide ini akan disusun oleh Bu Amel sendiri gitu ya. Bu Amel Amelia Handayani Burhan dan Ibu Dr. Anda Yuli Puspitorini. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu pertama adalah mengenai sejarah dari benzena itu sendiri. Kemudian rumus strukturnya, tata nama, dan reaksi-reaksi. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jalani dengan sukacita, ya. Pastikan kalian bisa menggunakan headset dan pahami step-step dalam video ini. Jangan lupa untuk catat dan beri warna pada bagian-bagian intinya, ya. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilakan. Udah selesai? Yuk kita lihat sumber acuannya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa pakai Fessenden ya, Kimia Organik edisi 3 jilid 1 dan 2. Kemudian bisa juga pakai bukunya Parlan dan Wahyudi serta G. Patrick gitu ya. Atau kalian bisa juga mengunjungi www.masterorganicchemistry.com. Yuk kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang sejarah dari siapa? Benzena. Nah, benzena itu pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Ya, dia bapak listrik sebenarnya, tapi dia juga melakukan penelitian yang berbau kimia gitu ya. Ternyata apa? Dia dapat mensintesis suatu senyawa gitu ya, yang nanti kelak kita kenal sebagai benzena gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara gitu ya, mengisolasi suatu residu ya. Residu minyak dari gas lampu. Jadi dia dari crude oil gitu ya. Nah, yang semula dari gas kemudian dicairkan, diperoleh adalah bentuknya larutan. Nah, larutan ini yang kemudian kelak kita akan kenal sebagai benzena. Namun pada 1825 saat itu Michael Faraday memberi namanya bicarbonate of hydrogen. Ya, jadi hidrogen bicarbonate gitu ya. Nah, kemudian, hal yang sama gitu ya, dilakukan oleh penerusnya. Siapa itu di tahun 1833? Oleh Eldridge Miselic ya. Ini dia menemukan apa? Dia mengisolasi benzennya diperoleh dari mana? Dari hasil destilasi antara asam benzoat dengan batu kapur yang kemudian dia namakan gitu ya sebagai benzin. Nah, ini sama aja gitu ya. Ini cikal bakal dari si benzena. Kemudian gitu ya, dua orang peneliti yaitu Mansfield dan Hoffman gitu ya. Ternyata menemukan apa? Di 1845 mereka juga bisa mengisolasi benzena. Nah, di sini nama benzena sudah mulai muncul ya. Dari apa? Dari tar batu bara. Nah, hasilnya ini kemudian dipakai ke skala industri karena kita lihat bahwa sifat dari larutan ini memiliki banyak manfaat ya. Karena dia bisa digunakan apa? Untuk manufacturing pewarnaan gitu ya. Kemudian juga bersifat eksplosif. Kemudian dapat juga digunakan untuk apa? Ya, untuk beberapa karet gitu ya. Kemudian fenol serta obat-obatan terapis gitu ya, atau terapi kimia. Nah, setelah 1845, kemudian apa? Orang mengenalnya atau menemukannya gitu ya. Si Mansfield ini melihat apa? Bahwa ternyata senyawa yang tadi kita miliki gitu ya, mempunyai rumus struktur adalah C6H6. Nah, karena dia memiliki rumus struktur C6H6, maka apa? Berarti karena dia mempunyai karbon dan hidrogen, maka peneliti terdahulu bilangnya apa? Dia pasti masuk dalam golongan hidrokarbon. Nah, permasalahannya apa gitu ya? Kita lihat di sini. Karena C-nya 6 hanya ada 6, C-nya 6 hanya ada 6, berarti kemungkinan besar dia memiliki ikatan rangkap. Ya, karena apa? Orang ilmuwan dulu bilangnya apa? Bahwa C itu harus mengikat 4 atom ya, dan H harus hanya bisa mengikat 1 atom saja. Nah, karena itulah makanya apa? Para ilmuwan terdahulu menduga bahwa benzena itu memiliki sifat yang sama dengan alkena atau sikloalkena. Ya. Namun faktanya apa? Ternyata gitu ya. Sifat benzena, sifat kimianya terutama, sifat kimia dari benzena dan alkena tidaklah sama.
Ah, kenapa dia dibilang tidak sama? Karena kenapa? Ternyata gitu ya, ternyata benzena yang diduga semula adalah alkena gitu ya, tidak dapat melakukan reaksi seperti pada alkena atau sikloalkena. Ya, dia tidak apa? Dia tidak bisa mengalami reaksi adisi, oksidasi, dan reduksi. Terutama gitu ya, kalau kita tahu alkena gitu ya, dia sangat mudah bereaksi dengan HBr. Melakukan apa? Reaksi apa? Reaksi adisi. Di mana benzena ternyata kalau direaksikan dengan HBr dia tidak bereaksi seperti ini contohnya. Ya, jadi muncul dugaan berikutnya, oh jangan-jangan ini bukan benzena itu bukan alkena gitu ya. Coba kita lihat. Alkena itu kalau dikasih Br2 automatically dia pasti apa? Karena kapannya akan putus. Ya, sehingga si Br-nya akan mengadisi masuk ke dalam rantainya, ya. Di sini juga ketika dia ada ikatan rangka berselang-seling, ya. Ada kemungkinan malah akan dihasilkan dua jenis zat ya karena salah satu zatnya bisa putus gitu ya. Sedangkan pada benzena gitu ya, walaupun dia juga punya ikatan rangka berselang-seling, ternyata ketika direaksikan dengan Br2 dia nggak bereaksi. Jadi muncul pertanyaan kan, kalau dia satu golongan harusnya dia punya sifat yang sama. Tapi di sini enggak gitu ya. Nah, kalaupun dia bisa bereaksi dengan Br2 ya, itu bisa terjadi dengan apa? Dengan penambahan katalis FeBr3. Harusnya lagi-lagi, kalau dia memang alkena, harusnya ikatan rangkapnya putus. Tapi kenyataannya apa? Enggak, kan? Yang terjadi malah apa? Hanya reaksi substitusi, di mana Br-nya akan mengusir hanya, sehingga dalam ikatan rangka pada siklik si benzenanya tidak terjadi apapun, tetap stabil dan tetap dalam bentuk benzenanya. Bisa dipahami ya? Dengan kata lain apa gitu ya? Berdasarkan fakta ini gitu ya. Nah, muncullah bahwa yang namanya benzena dia berdiri sebagai golongan sendiri, tidak masuk dalam golongan alkena karena sifatnya yang berbeda. Nah, sehingga kedepannya kita apa? Kita mengenalnya sebagai benzena dengan turunannya. Jadi dia berdiri sebagai golongan sendiri. Oke. Nah, ternyata gitu ya, dulu yang namanya senyawa benzena itu pasti punya aroma. Ya, punya aroma-aroma tertentu, misalkan vanilin gitu ya. Nah, kalau dia punya aroma, maka orang zaman dulu itu atau ilmuwan terdahulu menggolongkannya gitu ya, yang namanya penggolongan benzena itu didasarkan pada jenis aroma yang dihasilkannya. Nah, kenyataannya apa? Ternyata tidak demikian adanya gitu ya. Bahwa ternyata tidak semua benzena itu memiliki aroma. Nah, kalau kayak gitu bagaimana dong cara mengidentifikasinya gitu ya? Bagaimana cara menggolongkannya? Nah, seiring dengan perkembangan zaman, para ilmuwan sepakat apa? Yang namanya penggolongan senyawa kimia itu harus didasarkan pada struktur dan kereaktifannya. Nah, struktur dan kereaktifannya inilah yang akan mempengaruhi sifat dari suatu molekul kimia tersebut. Atau di sini adalah sifat dari benzena, sehingga nanti dia bisa diaplikasikan dalam berbagai macam hal, misalkan dalam sintesis obat, dalam pengobatan, pembuatan serum, serta pembuatan obat serta wewangian yang lain gitu ya. Jadi artinya apa? Ada juga loh, hati-hati loh, benzena yang juga bisa digunakan sebagai bahan eksplosif. Nah, ini semua bergantung pada struktur dan kereaktifannya. Sampai sini jelas untuk timeline benzena gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk, karena tadi kita ngomongin struktur gitu ya, maka kita pasti akan membahas mengenai rumus struktur dari benzena. Nah, tadi kita juga mengenal ada istilah aromatis, maka sekaligus nanti kita akan bahas tentang struktur aromatis. Oke, yuk kita masuk ya. Di sini gitu ya, kita sudah tahu tadi di tahun 1845 ya, Mansfield dan Hoffman itu sudah menemukan gitu ya, berdasarkan penelitian dia tadi, bahwa yang namanya benzena itu punya rumus struktur C6H6. Ternyata gitu ya, rumus ini masih mempunyai misteri yang sangat banyak saat itu. Nah, kenapa? Karena muncul pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama itu,
kok bisa? Padahal zaman dulu gitu ya, pada saat itu, pada di abad ke-19 gitu ya, C6H6 ini tidak sesuai dengan kesepakatan kimiawan yang ada saat itu. Ya, karena apa? Bahwa pada saat itu gitu ya, C hanya dapat mengikat 4. Sedang H mengikat 1. Lalu bagaimana cara menyusun C6 dan H6? Ya kan? Nah, agar apa? C bisa ikat 4, kemudian H masing-masing ikat 1. Bagaimana caranya? Orang dulu belum bisa menjelaskannya karena dia menganggapnya sebagai rantai alifatis atau rantai lurus. Kemudian berikutnya, muncul pertanyaan lagi berikutnya. Karena tadi kita sudah bahas ya, C mengandung H gitu ya. Jika benzen adalah suatu hidrokarbon alifatik, ya, dengan ikatan rangkap, seharusnya dia dapat melakukan reaksi seperti pada alkena atau sikloalkena. Ya, seperti pembahasan tadi gitu ya. Ternyata dia apa? Ternyata dia tidak bisa melakukan atau tidak memiliki sifat yang sama gitu ya. Sifat kimia yang sama sehingga dia tidak dapat bereaksi seperti alkena atau sikloalkena. Nah, dia malah apa gitu ya? Ya, ditandai dengan apa? Dia tidak bisa mengalami reaksi adisi dengan Br2. Karena tadi dia tidak punya sifat yang sama dengan alkena dan sikloalkena, tetapi dia lebih menyukai reaksi substitusinya. Bukan adisi. Artinya apa? Bukan pemutusan ikatan, tapi melainkan penggantian. Ya, nah, itu pun dengan menggunakan FeBr3. Nah, orang zaman dulu belum bisa membahasnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, karenanya rumus C6H6 itu masih menjadi suatu misteri hingga saat itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kemudian keraguan akan rumus benzena yang C6H6 ini dapat dipatahkan? Ternyata butuh 40 tahun kemudian. Ya, gini ceritanya. 40 tahun kemudian setelah rumus C6H6 dikeluarkan. Ya, jadi keraguannya. Seorang ilmuwan saat itu yang memang mendalami tentang struktur benzena gitu ya, pulang beristirahat ke rumahnya. Ya, di dekat perapian, malam-malam tanpa sadar dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya, dia bertemu dengan seekor ular. Nah, ular itu menyapa dia gitu ya. Saya nggak tahu apa artinya gitu ya. Kemudian ternyata apa? Ular ini, ya, di ular kan ada kepala, ada ekor, ya kan? Nah, ular ini kemudian mengatupkan kepala dengan ekornya. Nah, tiba-tiba saja di dalam mimpi itu dia terlintas. Bagaimana cara menggambarkan struktur C6H6? Pasti C6H6 itu akan disusun tidak sebagai rantai alifatis, tetapi dalam bentuk siklik seperti mimpi yang dia peroleh. Kemudian dia ceritakanlah ini kepada teman-temannya. Yang terjadi adalah apa? Bahwa idenya untuk menggambarkan C6H6 sebagai bentuk siklik seperti ular tadi gitu ya, itu malah ditertawakan. Sedih ya, dianggap hanya sekedar apa? Dianggap hanya sekedar bunga tidur. Kalau ketemu ular ya udah ketemu ular aja, nggak ada hubungannya sama struktur benzena. Tapi ilmuwan ini tetap percaya pada dirinya sendiri gitu ya, bahwa dia percaya pada pemikiran-pemikirannya. Kemudian ya, dengan percaya diri dia melakukan penjelasan kepada para ilmuwan saat itu di forum keilmiahan. Nah, dia menggambarkan bahwa gitu ya, bahwa struktur C6H6 itu harus digambarkan sebagai suatu siklik. Ya, di sini ada 6 atom C karena dia dari C6. Kemudian, tadi kan aturan mainnya di ilmuwan dulu C harus mengikat 4 atom. Ya kan? Dan H harus mengikat 1 atom. Kita lihat, dia posisikan hanya seperti ini. Untuk H, masing-masing hanya mengikat 1 atom. Nah, sekarang yang masih jadi permasalahan. C-nya dia baru mengikat berapa? Kita lihat yang ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, ya. 1, 2, 3. Artinya tiap atom di sini baru mengikat 3 atom. Padahal saat itu sudah dibilangkan bahwa C-nya harus mengikat 4
atom. Maka kemudian si ilmuwan yang tadi, yang kuat pendiriannya tadi, menyarankan seperti ini, adanya ikatan yang berselang-seling, sehingga nanti masing-masing dari atom C tetap mengikuti aturan, yaitu mengikat 4 atom, ya. Dari situlah dia bilang bahwa yang namanya benzena itu adalah siklik 6C, gitu ya, dengan ikatan tunggal dan rangkap berseling-seling. Nah, siapakah ilmuwan hebat ini yang nggak peduli walaupun dibully gitu ya? Dia adalah Friedrich August Kekulé von Staradonis, ya, atau yang kita kenal sebagai Kekulé. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bahwa seseorang yang punya ketekunan tertentu, kemudian dia telah mempelajarinya lama gitu ya, sekalipun pemikirannya saat itu belum diterima gitu ya, dia tetap berjuang dan berusaha. Nah, banyak sekali sebenarnya ilmuwan yang mencoba menjelaskan tentang rumus benzena, tetapi ternyata yang tadinya awalnya ditolak gitu ya, struktur yang diajukan Kekulé inilah yang paling mendekati dengan sifat asli dari si benzena itu sendiri. Sehingga kemudian kita mengenal ada rumus struktur benzena berdasarkan Kekulé. Ya, kita lihat ya. Apa tadi? Terdiri dari punya rumusnya adalah C6 dan H6. Ya, ada cincin yang beranggotakan 6. Bentuknya heksagonal planar dengan sudut masing-masing 120 derajat Celcius, serta mengandung ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Ya, inilah yang disebut dengan rumus struktur benzena. Ya, struktur ini adalah struktur yang cukup efektif saat itu untuk menjelaskan gitu ya bagaimana struktur molekul benzena yang sesuai dengan hasil di lapangan. Nah, yang tadi gitu ya, Kekulé sudah dapat menggambarkan bagaimana benzena jika direaksikan dengan bromin menggunakan katalis FeBr3. Ya, di sini dia sudah bisa menggambarkan gitu ya bagaimana struktur benzenanya, sehingga dia mempunyai gitu ya sifat kimia atau sifat reaksi yang berbeda dari Br2. Akan tetapi gitu ya, si Kekulé ini masih punya kelemahan. Nah, apa kelemahannya gitu ya? Nah, kelemahannya adalah dia belum dapat menjelaskan kenapa si benzena lebih memiliki kecenderungan bereaksi secara substitusi, bukan secara adisi pada alkena. Ya, kemudian penelitian-penelitian selanjutnya juga menunjukkan bahwa ada selisih energi gitu ya, energi yang dihasilkan dari perhitungan teoritis Kekulé terhadap pengamatan di lapangan. Nah, oleh karena itu kemudian kelemahan-kelemahan ini gitu ya disempurnakan oleh Pauling pada tahun 1931 dengan model ikatan valensi benzena. Nah, model ikatan valensi benzena ini dijelaskan dengan konsep hibridisasi orbital atom dan teori resonansi. Yuk kita bahas dulu tentang konsep hibridisasinya. Nah, di sini kita lihat gitu ya. Di sini kita lihat bahwa atom C di tiap-tiapnya tadi tetap siklik ya. Jadi dia tetap menganut punyanya si Kekulé. Tapi dia gambarkan dengan struktur yang lebih besar, yaitu dalam struktur 3 dimensi. Kalau Kekulé tadi kan dia baru struktur 2 dimensi ya, sekarang yang 3 dimensi. Nah, ternyata ketika C berikatan dengan H, ya, dengan atom H, maka di sini akan terjadi apa? Tumpang tindih orbital sp2 dari C terhadap orbital 1s. Nah, ini yang terjadi pada ikatan C dan H di tiap-tiap atom dalam molekul benzena. Ya, kemudian apa? Kemudian terjadi juga tumpang tindih. Sekarang kita lihat yang C dengan C. Ya, tumpang tindih antara orbital sp2 ya pada C dengan orbital sp2 pada C yang lainnya. Nah, kalau C dengan H di mana sp2 berikatan dengan 1s, dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan ikatan sigma.
Begitu pula pada ikatan sp2sp2. Ya, inilah yang menyebabkan gitu ya. Ternyata ini yang menyebabkan hasilnya sesuai dengan pengamatan di lapangan, di mana ketika C dan H berhibridisasi membentuk suatu ikatan, panjang ikatannya adalah 0,109 nanometer. Ya, dengan sudut berapa? Tiap-tiap sudutnya antar C-nya tadi membentuk sudut 120 derajat Celcius. Oke, ya. Nah, tadi kan dibahas sebelumnya gitu ya, bahwa kekule itu memiliki kelemahan ya. Salah satunya adalah tidak mampu menjelaskan panjang gitu ya, panjang ikatan yang ada di dalam benzena. Nah, kenapa gitu ya? Ternyata panjang ikatan di dalam benzena gitu ya, untuk C dengan C-nya ya, itu hanya ya 0,139 nanometer. Ya, padahal kalau dia memang sebagai ikatan sigma atau ikatan tunggal, pada C kemudian ya, C tunggal C, harusnya dia lebih panjang, yaitu sebesar 0,147 nanometer. Tapi kenyataannya apa? Oh, ternyata dia lebih kecil. Tetapi kalau memang ini adalah ikatan rangkap 2, kok dibandingkan dengan ikatan rangkap 2 pada alkena, dia lebih panjang. Padahal ikatan rangkap 2 pada alkena itu adalah 0,133 nanometer. Inilah kemudian muncul lagi pertanyaan tadi gitu ya. Mengapa C tunggal C dalam benzena ya, C tunggal C dalam benzena itu lebih pendek daripada C tunggal C ya pada suatu alkana ya, tetapi lebih panjang daripada C rangkap 2C pada suatu alkena. Nah, simak penjelasannya berikut ini. Nah, kita tahu ya, selain mempunyai orbital S, ya, sp2, C juga memiliki orbital 2p yang tidak terhibridisasi dengan siapapun dan dia tegak lurus bidang cincin. Ya, dia tegak lurus bidang cincin. Nah, di mana di dalam masing-masingnya ini masih mengandung apa? Masih mengandung elektron. Nah, keenam orbital P ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Keenam orbital P ini yang secara paralel itu dia akan apa? Akan melakukan tumpang tindih. Jadi akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Membentuk apa? Dia membentuk seperti awan elektron V. Ya, kita sebutnya sebagai apa? Awan elektron V. Ya, keenamnya tadi apa? Bisa saling terhibridisasi atau saling tumpang tindih gitu ya. Kan adanya elektron di sana. Kemudian artinya apa? Elektron ini bisa terus berputar satu dengan yang lain ke masing-masing orbital yang lain. Seperti ini ya, atau menggambarkan dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Ya, elektronnya gitu ya dapat terus berputar baik pada sisi atas maupun pada sisi bawah, sehingga dia digambarkan sebagai apa? Kerapatan elektron ya seperti bentuk donat. Ya, di mana area elektron P ini berada gitu ya di atas dan di bawah cincin dari benzena itu sendiri. Bisa dipahami? Nah, karena ada ini gitu ya, maka kemudian kita lihat peluang keberadaan elektronnya atau peluang keberadaan ikatan tunggal dan rangkapnya gitu ya, itu sama. Oleh karena itu gitu ya, kita bisa menggambarkan struktur benzena kalau kita kembalikan ke dalam kekule gitu ya. Bisa jadi tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap atau rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal. Keduanya disebut apa? Kemudian kita sebut sebagai resonansi benzena. Ya, itulah kenapa ikatan gitu ya, ikatan pada C dan C yang terjadi pada benzena itu tidak sama dengan C tunggal C pada alkana, dan juga bukan tipe ikatan C rangkap 2C pada alkena. Dengan kata lain apa? Ya pasti panjangnya akan berbeda. Nah, kebetulan di sini dia panjangnya apa? Ada di antara ikatan tunggal C dengan C pada
alkana dan ikatan tunggal pada ikatan rangkap 2 pada C dan C di alkena ya. Jadi dia panjangnya di antaranya. Nah, karena dia memiliki kemungkinan yang sama atau peluang yang sama, maka kemudian apa? Kita gambarkan dia seperti titik-titik ini. Karena apa? Bisa saja tadi apa? Tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap, atau bisa juga rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal. Sehingga dia gambarkan apa dulu dengan garis putus-putus. Artinya apa? Peluangnya sama. Sehingga kemudian apa? Kita juga mengenal penggambaran struktur benzena itu seperti ini. Ya, jadi segi 6 yang di tengahnya ada lingkaran. Bisa dipahami di sini? Itu ya. Oke, alhamdulillah kalau bisa, kita coba sekarang masuk ke teori resonansi. Nah, untuk teori resonansi gitu ya, ternyata ada keterangannya seperti ini. Semakin banyak struktur penyumbang yang dapat dituliskan oleh suatu senyawa, maka semakin stabil senyawa tersebut. Nah, kita coba yuk. Apa tadi? Semakin banyak struktur yang bisa dituliskan, maka semakin stabil senyawa tersebut. Artinya apa? Kita mau lihat mana yang paling banyak menghasilkan gugus atau menghasilkan struktur resonansi. Oke, yuk. Misalkan ada pertanyaan begini. Mengapa benzena itu lebih stabil daripada sikloalkena? Nah, ini nanti kaitannya dengan apa tadi? Kenapa benzena tidak dapat diadisi oleh siapa? BR2. Sedangkan sikloalkena bisa dengan mudahnya diadisi oleh BR2. Yuk kita lihat. Kita punya rumus struktur benzena seperti ini. Ya, tadi kan sudah tahu bahwa dia punya kemungkinan juga berbentuk seperti yang ada di kanannya. Ya, artinya apa? Pada benzena kita mempunyai 2 struktur penyumbang yang mungkin ada gitu ya dalam strukturnya. Kita lihat benzena. Kita lihat sikloalkena. Nah, di sini. Walaupun dia punya ikatan rangkap, tapi dia tidak bisa diposisikan seperti benzena. Ya, artinya apa? Dia tidak punya struktur resonansi. Dia hanya terdiri dari 1. Nah, pertanyaannya bagaimana? Mana yang lebih stabil, benzena atau sikloheksena? Yes, benzena. Karena dia punya 2 struktur penyumbang. Sedangkan sikloheksena hanya ada 1. Dengan kata lain, maka benzena lebih stabil daripada sikloalkena. Inilah mengapa dia tidak mudah mengalami reaksi adisi oleh BR2. Tidak sespontan ketika sikloheksena, yaitu alkena yang direaksikan dengan BR2. Nah, penjelasan berikutnya. Tadi Kekule dibilangin dia tidak mampu menjelaskan energi, ya, perbedaan energi yang terjadi pada struktur yang dia ajukan. Oke, nah kenapa bisa ada perbedaan? Coba kita lihat di sini. Kita jelaskannya menggunakan energi resonansi benzena. Nah, yuk kita lihat untuk grafiknya. Ya, untuk grafiknya kita akan lihat di sini. Energi resonansi pada benzena atau hidrokarbon aromatik lainnya itu pasti akan mempengaruhi besar kereaktifan dari senyawa-senyawa tersebut. Karenanya gitu ya. Kalian harus benar-benar paham mengenai tabel energi resonansi benzena ini. Oke, kita bandingkan dia dengan sikloheksena. Ya, sikloheksena ketika dia direaksikan dengan H2, ya, dia akan membentuk suatu sikloheksana. Ya, tanpa ikatan rangkap. Nah, ternyata untuk memutus satu ikatan rangkap ini menjadi apa? Sikloheksana gitu ya, dihasilkan energi sebesar 28,6 kilokalori per mol atau setara dengan 120 kilojoule per mol. Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah struktur benzena. Di mana benzena punya berapa? 1, 2, 3. Logikanya, kalau dia mau menghasilkan ya suatu sikloalkana alias memutus 3 ikatan rangkapnya ini, maka dia akan melepaskan energi sebesar berapa? Ya 3 kali lipat dari si sikloheksena. Karena sikloheksena dia punya 1. Kalau di sini ada 3 otomatis 3 kalinya. Nah, secara teoritis harusnya dia melepaskan energi 3 kali dari si
sikloheksana, yaitu sebesar negatif 856,6 kilokalori per mol. Ingat ya, negatif artinya apa? Melepaskan energi. Atau setara dengan 359 kilojoule per mol. Nah, kenyataannya apa? Ini adalah hitungan teoritis. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh Kekulé. Ya, ternyata apa gitu ya? Secara fakta gitu ya, untuk suatu benzena agar semua ikatan tangkapnya ini bisa putus oleh suatu hidrogen, ya gas hidrogen, hanya dibutuhkan energi, hanya melepaskan energi sebesar 49,8 kilokalori per mol atau setara dengan 208 kilojoule per mol. Angka ini jauh lebih kecil daripada 359. Nah, ternyata apa? Dia lebih rendah daripada teoritisnya. Artinya apa? Di sini ada gap atau ada selisih. Nah, kalau kita lihat berapa selisihnya di sini gitu ya. Selisihnya sekitar 36 kilokalori per mol atau 152 kilojoule per mol. Nah, kalau kayak gitu kemana? Ya, panas ini gitu loh yang harusnya dilepaskan ternyata kok malah nggak ada gitu ya. Nah, ini dipakai untuk resonansi di struktur benzena itu sendiri ya. Artinya dengan kata lain apa? Mengapa dia tidak bisa menghasilkan energi 3 kali lipat dari si alkena gitu ya? Karena ada energi yang dipakai untuk resonansi benzena atau yang kita kenal berikutnya sebagai energi resonansi benzena. Nah, untuk pengertiannya detailnya seperti ini. Jadi energi resonansi itu apa? Perbedaan energi antara hibrida resonansi dengan struktur yang paling stabil, ya, yaitu yang kerapatan elektronnya terpusat pada atom dan ikatan kovalen tertentu. Jadi intinya seperti ini. Nah, disinilah mengapa seorang anak farmasi harus memahaminya, ya, ketika kita ingin melakukan sintesis obat agar diperoleh obat yang diinginkan, ya. Jadi nanti bisa dipahami gitu ya. Ada tadi energi resonansi, selisih dari teoritisnya terhadap fakta lapangannya gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan model apa tadi? Ya, bukan dengan struktur Kekulé tapi model apa tadi namanya? Ya, masih ingat? Yang ini model ikatan valensi benzena ya. Dan apa tadi? Teori resonansi gitu ya. Seperti itu. Oke, pada topik selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa aromatis. Nah, pembahasan tentang senyawa aromatis ini bisa kalian saksikan di video kedua yang linknya saya taruh di bawah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video kedua. Sampai jumpa.